mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini karena kami boleh dapat selalu mengucap syukur atas kehidupan kami, dan kami selalu dapat merasakan sukacita ketika kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, ketika kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan, meskipun kami berada di tempat-tempat yang jauh, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan selalu memberikan berkat dan nikmat kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Haleluya Bapa. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat hari ini saya memberi judul tema untuk kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah satu-satunya sumber keselamatan. Siapakah satu-satunya sang sumber keselamatan itu? Kalau kita melihat teman-teman, pada saat hari ini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya yang ke-31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala, peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ini, dikatakan dalam ayat yang ke-6, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Nah kalau kita melihat teman-teman, bagaimana keadaan Israel, kita sudah membaca, kita sudah merenungkan firman Tuhan dari pasal yang pertama, dan saat hari ini saya menyampaikan dari pasal yang ke-31. Kita melihat bagaimana keadaan Israel. Keadaan Israel memiliki keadaan pada waktu itu sedang tersesat, sedang memiliki suatu kesusahan besar, sedang memiliki suatu hal yang mungkin mereka sangat tertekan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekali, dua kali, tapi juga dalam setiap hari mereka tertekan. Kalau kita melihat, Israel tertekan dari Asyur. Israel tertekan dari Asyur. Dan juga Israel tertekan karena Israel bingung. Israel bingung harus meminta pertolongan kepada siapa. Dan sayangnya Israel lari kepada bangsa Mesir. Israel lari kepada bangsa Mesir, meminta pertolongan kepada bangsa Mesir untuk menolong Israel melawan Asyur. Nah kalau kita melihat teman-teman semuanya, hal ini menarik. Mengapa demikian menarik? Karena kalau kita melihat, sangat tepat bagi pandangan manusia, sangat tepat ketika Israel lari ke Mesir. Mengapa demikian? Kalau kita melihat dalam pasal yang ke-31 ayat yang pertama, di situ dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama ini, Israel pergi ke Mesir karena memandang Mesir adalah suatu kota yang memiliki benteng yang kokoh, adalah suatu kota yang bisa diandalkan karena mereka memiliki pasukan-pasukan, karena mereka memiliki kalau di situ dikatakan mereka memiliki pasukan, mereka memiliki kuda-kuda yang besar, mereka memiliki kereta-kereta yang begitu banyak, mereka memiliki pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Sangat meyakinkan kalau Israel meminta bantuan kepada Mesir. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, tetapi bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Mesir memang memiliki pasukan yang besar. Mesir memang memiliki pasukan kereta berkuda dengan jumlah yang besar. Bahkan kalau kita melihat, Israel pun sempat berlindung dan bahkan menjadi tempat pengungsian. Mesir menjadi tempat pengungsian bagi bangsa Israel.
Kita dapat melihatnya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 atau pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Teman-teman bisa membacanya. Mesir menjadi tempat perlindungan bagi Israel. Tapi sementara kalau kita lihat di ayat yang pertama ini, Israel bukan setelah menerima kabar Israel harus bertobat pada Tuhan, tapi Israel tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Israel terus lari kepada Mesir. Israel terus lari kepada Mesir, meminta bantuan selalu kepada Mesir. Seakan-akan Mesir adalah Tuhan mereka. Seakan-akan Mesir memiliki suatu kekuatan yang besar yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Dan bahkan Tuhan sekalipun. Kalau kita melihat Mesir memang memiliki banyak ilah pada waktu itu. Tapi sesungguhnya Israel seperti mengilahkan Mesir karena selalu meminta bantuan kepada Mesir. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, tetapi Israel tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Itulah suatu keadaan yang tersesat bagi Israel memang. Tetapi Israel justru lari, salah untuk meminta bantuan, Kalau kita melihat juga teman-teman, dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan ilah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga ini teman-teman, sesungguhnya Tuhan mampu menjadikan situasi apapun atau keadaan apapun atau siapapun untuk menjadi alat pertobatan bagi umatnya. Dalam ayat 3 di sini sesungguhnya Tuhan sedang ingin mengatakan, apabila Tuhan mengacungkan tangannya. Kata-kata ini ingin menggerakkan bangsa Israel sesungguhnya. Hai, bertobatlah, karena kalau Tuhan sudah menggerakkan tangannya untuk menghancurkan bangsa Mesir sekalipun, pasti bangsa Mesir pun akan kalah. Hal yang kita bisa pelajari dari sini adalah sesungguhnya Tuhan dapat menjadikan apapun, dapat menjadikan siapapun menjadi alat untuk kita bertobat, menjadi alat untuk kita dapat mengintrospeksi diri. Pada waktu itu Israel diminta Tuhan untuk mereka bertobat, mengintrospeksi diri, seperti ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi. Kita melihat dalam ayat yang pertama tadi, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Di sini Tuhan sedang menjadikan orang-orang Israel yang meminta bantuan kepada Mesir, celakalah mereka. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Tuhan sedang memperingatkan kepada bangsa Mesir sesungguhnya, bukan meminta pertolongan kepada yang lain, bukan meminta pertolongan kepada Mesir atau kepada ilah-ilah mereka atau kepada bala tentara mereka, tapi mintalah pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat, sesungguhnya Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sudah memberikan suatu ajaran kepada mereka. Sebab beginilah firman Tuhan padaku Yesaya, dikatakan, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Tapi kalau kita membaca dari pasal yang pertama sampai dari pasal yang ke-35, kita akan melihat teman-teman,
Tuhan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Tuhan akan membinasakan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah pada ilah-ilah lain. Dan Tuhan juga akan menghancurkan orang-orang pada waktu itu bangsa Israel yang juga percaya kepada bangsa-bangsa lain, yang juga meminta bantuan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan akan menghancurkan mereka. Tuhan akan membuat mereka untuk sesungguhnya Tuhan ingin melakukan itu untuk mempertobatkan mereka. Tapi pasti setiap orang memiliki cara untuk benar-benar bisa bertobat, atau justru akan semakin meninggalkan Tuhan. Itu pilihan yang harus dipilih. Lalu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Karena sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala pelaknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Suatu gambaran teman-teman, ini kesaksian hidup saya. Sebelum saya masuk STBI, ketika saya masih kecil, saya pernah sakit jantung dan bahkan pernah divonis dokter, dan mungkin hidupnya hanya beberapa minggu gitu ya, beberapa minggu dan beberapa bulan. Saya sempat mendengarnya itu. Nah, ketika saya divonis oleh dokter, sempat ada orang-orang yang datang, sempat ada orang-orang yang menjenguk, dan mereka berkata, sudah dibawa saja ke dukun, dibawa saja kepada orang-orang pintar supaya lebih cepat untuk sembuh. Saya pikir, oh iya benar juga, karena lebih cepat. Mungkin secara manusia kita berpikir, wah lebih cepat untuk sembuh, tapi akan lebih lama menderita di dunia. Ketika saya diizinkan Tuhan untuk memiliki sakit jantung itu, ternyata disitulah Tuhan memanggil saya. Ketika kami sekeluarga akhirnya berkata tidak, kami lebih memilih untuk berobat di dokter dan lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ternyata kami diizinkan Tuhan, khususnya saya diizinkan Tuhan untuk sembuh. Dan bahkan ketika saya sembuh, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau memang saya sembuh, saya ingin mengabdikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan benar, ternyata Tuhan menyelamatkan hidup saya. Hanya Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Dan saya pun mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan orang Mesir. Bagi orang-orang Mesir yang mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang Mesir yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati mereka, yang tidak hanya melakukan ritual-ritual, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, tapi yang benar-benar percaya dengan hati mereka, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan dari celaka. Seringkali kita memang memiliki, atau kita pernah berada dalam keadaan yang sulit, situasi yang sulit, keadaan tertekan, situasi yang mungkin tidak bisa kita jelaskan. Tapi teruslah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena satu-satunya sumber keselamatan adalah Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dalam sepanjang kitab Yesaya pun menekankan ada seorang Allah akan menurunkan seorang Mesias, juru selamat, yang akan menyelamatkan semua manusia bagi setiap orang yang percaya padanya. Apakah kita siap untuk dipanggil Tuhan? Dipanggil Tuhan untuk menyatakan akan isi hati Tuhan kepada orang lain. Sebagai seseorang yang mungkin kita sering berkata, Tuhan adalah juru selamat saya, tapi kita perlu juga mengintrospeksi diri. Benarkah Tuhan sudah benar-benar berada dalam hati kita? Tuhan adalah benar-benar
sumber satu-satunya sumber keselamatan bagi hidup kita? Atau kita sering meminta pertolongan kepada orang lain? Atau kita sering meminta pertolongan kepada ilah lain? Mari saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita berpegang teguh kepada Tuhan untuk meminta keselamatan, meminta pertolongan daripadanya. Karena sesungguhnya Yesus Kristus, Allah, Tuhan Yesus kita, adalah satu-satunya sumber keselamatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan kembali Bapa. Kami diberi hikmat dari Engkau ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan bagi kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkaulah adalah satu-satunya Allah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Bukan hanya memberikan kekuatan kepada kami, tapi Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur akan segala sesuatunya Tuhan. Kami mengucap syukur buat keadaan-keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Izinkan kami juga Tuhan, untuk kami Tuhan berikan kekuatan. Kami diberikan iman yang kuat untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan selamatkan, sehingga kami Tuhan sucikan, sehingga kami Tuhan berikan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami menaikkan setiap pergumulan kami menaikkan setiap hal yang kami mau naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjadikan hidup kami selalu baru, untuk merasakan sukacita baru di setiap harinya Bapa. Supaya kami juga dapat menyampaikan sukacita itu pada orang lain yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom.